Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami yang beranggotakan yaitu saya Francisca Valentiana dan teman saya Farik Mufida dan Nina Vidiana Lestari. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai konsumen berdasarkan tinjauan umumnya. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian konsumen terlebih dahulu. Konsumen berasal dari bahasa Inggris yaitu consumer dan berasal dari bahasa Belanda yaitu konsumen. Consumer berarti setiap orang yang memakai atau menggunakan barang dan jasa. Sedangkan pada umumnya, konsumen ini diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diberikan atau yang dibeli oleh mereka, yaitu setiap orang yang membeli atau menggunakan produk untuk dipakai sendiri dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Konsumen dalam arti umum ini berarti pemakai, pengguna, dan atau pemanfaat barang dan jasa dalam rangka tujuan tertentu. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka 2 ditentukan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dari pengertian yang telah disebutkan tadi, ada ketidaksetujuan oleh Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo mengenai kata-kata pemakai dan tidak adanya ekstensi badan hukum di dalamnya. Seharusnya kata-kata pemakai ini diganti dengan setiap orang yang memperoleh, sehingga menjadi pengertian yang tepat. Maka Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo merumuskan pengertian konsumen sebagai berikut. Konsumen merupakan setiap orang atau badan hukum yang memperoleh dan atau memakai barang atau jasa yang berasal dari pelaku usaha dan tidak untuk diperdagangkan. Dari pengertian tersebut terdapat kata yaitu tidak untuk diperdagangkan. Nah, ini tidak untuk diperdagangkan ini maksudnya yaitu sebagai konsumen akhir atau end consumer. Dari sini, maka konsumen itu dibagi menjadi dua, yaitu konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir yaitu konsumen yang membeli barang dan untuk dipakai dirinya sendiri, sedangkan konsumen antara yaitu orang yang membeli produk untuk memproduksi produk lainnya lagi, seperti distributor, agen, dan pengecer. Yang selanjutnya yaitu cara memperoleh suatu barang. Ada dua cara dalam memperoleh suatu barang. Yang pertama yakni membeli. Orang yang membeli atau memperoleh suatu barang dengan membeli akan terlibat suatu perjanjian dengan pelaku usaha. Konsumen akan mendapat perlindungan konsumen dari perjanjian tersebut. Sedangkan yang kedua yaitu cara lain selain membeli. Antara lain ada hibah, warisan, dan hadiah. Dari cara ini, konsumen tidak mendapatkan perlindungan konsumen karena tidak terlibat perjanjian dengan pelaku usaha. Untuk itu, perlu adanya perlindungan negara dalam bentuk peraturan yang berfungsi untuk melindungi keberadaan konsumen. Hak dan kewajiban konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam berbagai literatur ditemukan sekurang-kurangnya dua istilah mengenai hukum yang mempersoalkan konsumen, yaitu hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Istilah hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen sudah sangat sering terdengar karena posisi konsumen yang lemah, maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan, pengayoman kepada masyarakat. Jadi sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan secara tegas bahwa hak-hak konsumen sebagai berikut. Yang pertama, hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa. Yang kedua, hak untuk memilih dan mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar, kondisi, serta jaminan yang dijanjikan. Yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Yang keempat, hak untuk didengarkan pendapat,
keluhan atas barang yang digunakan. Yang kelima, hak untuk dapat digunakan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut. Yang keenam, hak untuk mendapatkan pembinaan dan perlindungan konsumen. Yang ketujuh, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Dalam pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa kewajiban konsumen adalah membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan keselamatan beretikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati serta mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Dengan demikian, jika perlindungan konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian pemenuhan hak-hak konsumen sebagai wujud perlindungan kepada konsumen, maka hukum perlindungan konsumen tiada lain adalah hukum yang mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memberikan pengertian perlindungan konsumen sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Selanjutnya, menurut Ali Mansur, kepentingan konsumen dapat dibagi menjadi 4 macam kepentingan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kepentingan fisik berkenaan dengan badan atau tubuh yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan tubuh atau jiwa dalam penggunaan barang dan jasa. Kepentingan fisik ini juga berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan jiwa. Kepentingan fisik konsumen ini harus diperhatikan oleh pelaku usaha. Yang kedua, kepentingan sosial adalah terwujudnya keinginan konsumen untuk memperoleh hasil yang optimal dari penggunaan sumber-sumber ekonomi mereka dalam mendapatkan barang dan jasa yang merupakan kebutuhan hidup, sehingga konsumen memerlukan informasi yang benar mengenai produk yang mereka konsumsi, sebab jika tidak maka akan terjadi gejolak-gejolak sosial apabila konsumen mengonsumsi produk yang tidak aman. Yang ketiga yaitu kepentingan ekonomi. Para pelaku usaha untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya adalah suatu yang wajar, akan tetapi daya beli konsumen juga harus dipertimbangkan. Yang keempat yaitu kepentingan perlindungan hukum. Kepentingan hukum konsumen adalah akses terhadap keadilan, akses to justice. Konsumen berhak untuk dilindungi dari pelaku-pelaku usaha yang merugikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban konsumen menurut UU ITE dan juga menurut UU Kesehatan. Sebenarnya hak dan kewajiban konsumen menurut UU ITE dan juga Kesehatan hampir sama, tidak jauh berbeda dengan menurut UU PK atau Undang-Undang Perlindungan Konsumen. UU ITE merupakan singkatan dari Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik. Di situ mengatur mengenai beberapa perlindungan konsumen, di mana terdapat hak-hak yang diperoleh konsumen dan juga kewajiban-kewajiban yang perlu dilakukan oleh seorang konsumen. Terdapat pada pasal 49 ayat 1. Di situ menyebutkan bahwa pelaku usaha harus menyertakan informasi secara rinci dan detail mengenai produknya. Nah, di situ adalah hak seorang konsumen atas informasi tersebut agar konsumen dapat mengetahui secara detail produk yang akan dibeli. Yang kedua, dalam pasal masih berkaitan tentang pasal 49 ayat 1 tadi, di situ apabila terjadi pelanggaran atau barang yang dibeli tidak sesuai dengan foto atau informasi yang didapat, maka konsumen berhak untuk menggugat sang pelaku usaha secara perdata dengan dalih wan prestasi. Hal tersebut dicantumkan dalam pasal 49 ayat 3 PP BSTE. Yang ketiga, pasal 38 ayat 1 UU ITE dan pasal 39 ayat 2 UU ITE yang menyatakan bahwa konsumen berhak menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dan juga melalui lembaga penyelesaian sengketa lainnya
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, pasal 28 ayat 1 UU ITE juga mengatur tentang perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang dapat merugikan seorang konsumen. Nah, selain hak-hak konsumen, kita sebagai konsumen juga memiliki kewajiban untuk lebih selektif lagi dalam memilih atau membeli produk secara online dengan tetap mengedepankan perlindungan hukum terhadap konsumen. Selanjutnya, hak dan kewajiban konsumen menurut UUK atau Undang-Undang Kesehatan. Dalam pasal 4 UUK menyatakan bahwa semua orang berhak atas kesehatan. Yang dimaksudkan di sini yaitu semua orang atau konsumen berhak mendapatkan layanan kesehatan dan juga fasilitas kesehatan. Nah, selain itu, konsumen juga berhak menggugat dokter atau tenaga kesehatan apabila melakukan kelalaian atau kesalahan yang dapat merugikan konsumen atau pasien. Hal tersebut dilandasi oleh pasal 53 ayat 2 UUK yang menyatakan bahwa setiap tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien. Menurut UUK, sebagai seorang konsumen atau pasien, kita memiliki kewajiban yang harus diterapkan guna mendukung jalannya pemeriksaan agar berjalan dengan lancar, yaitu yang pertama patuh terhadap prosedur atau tata cara pemeriksaan, yang kedua membayar sesuai dengan yang disepakati, yang ketiga beriktikat baik, dan juga yang keempat mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patuh. Jadi, sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memberikan pengertian bahwa perlindungan konsumen sebagai segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Di samping itu, kita sebagai konsumen harus menaati atau mematuhi aturan yang berlaku sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi itu saja ya pembahasan dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf dan terima kasih telah menyimak video pada kali ini. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.